Radio Ramadan NIM 006. Saya Cika Awalia Rahmawati, NIM 010. Perkenalkan, nama saya Bunga Eka Umairo dari Gizi 2020A, nomor NIM 017. Saya Aisyah Fitria Zahra, NIM 025. Nama saya Hesti Indriana dengan nomor NIM 030. Kita akan membahas tentang gangguan kesehatan. Apa kalian sudah siap? Siap. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih kesehatan secara fisik dan psikis. Nah, jadi kesehatan psikis atau mental adalah kesehatan yang berhubungan dengan mental, pikiran, dan batin kita. Kesehatan mental dapat dikatakan baik jika kondisi batin kita berada pada keadaan yang tenang dan tentram. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan yang terjadi pada mental seseorang yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan potensi dirinya dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, sementara kesehatan fisik adalah kondisi di mana seluruh organ tubuh dapat berfungsi dengan baik tanpa merasakan sakit atau adanya keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Pada kondisi ini, seluruh organ tubuh dapat bekerja dengan normal. Nah, gangguan kesehatan fisik ini biasanya menyebabkan penderita itu merasakan sakit pada tubuh. Ada beberapa aspek yang bisa mencerminkan kesehatan psikis dan fisik seseorang. Aspek-aspek kesehatan psikis ada 3 diantaranya. Yang pertama, pikiran sehat yang tercermin dari cara berpikir atau pola pikir. Yang kedua, emosional sehat yang tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan ekspresinya seperti sedih, senang, bahagia, dan lain-lain. Yang ketiga, spiritual sehat yang tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Sedangkan aspek-aspek kesehatan secara fisik, yaitu yang pertama, tubuh yang sehat bisa dilihat dari bentuk tubuh, dan yang kedua, keaktifan dalam berolahraga yang mencerminkan seseorang menjaga kesehatan, terutama fisiknya. Gangguan kesehatan mental dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik secara eksternal maupun secara internal. Yang termasuk faktor internal adalah faktor biologis dan faktor psikologis. Beberapa faktor biologis yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental antara lain sistem endokrin, genetika, otak, sensori, dan ke kondisi ibu selama kehamilan. Sedangkan faktor psikologis yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental yaitu pengalaman awal, proses pembelajaran, dan kebutuhan. Dalam kebutuhan fisik, pastinya dipengaruhi oleh diri orang tersebut dalam menjaga fisik mereka. Apakah mereka sudah benar melakukannya atau tidak? Selain dari dalam diri seseorang, adapun pengaruh dari luar, seperti dari lingkungan sekitar mereka, makanan yang mereka konsumsi, dan kecelakaan yang mereka alami yang bisa mendorong adanya gangguan kesehatan fisik. Beberapa penyebab gangguan mental antara lain: yang pertama, cedera kepala atau kecelakaan yang serius. Yang kedua, faktor genetik atau adanya riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga. Yang ketiga, adanya kekerasan atau pelecehan dalam rumah tangga maupun pada anak. Yang keempat, mengalami kerugian sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ataupun tunawisma. Yang kelima, adanya pengaruh zat-zat beracun, alkohol, atau obat-obatan lain yang dapat merusak otak. Yang keenam, mengalami stres berat dalam waktu yang lama. Selain itu, berisolasi, diskriminasi, atau tinggal dalam lingkungan yang tidak baik juga merupakan salah satu
faktor penyebab dari gangguan mental. Sedangkan penyebab pada gangguan fisik dapat berupa infeksi atau penyakit, kelainan bayi dalam kandungan terkena radiasi, mengalami trauma atau kecelakaan, mengalami trauma pada kepala, amputasi, infeksi atau penyakit yang menyerang otak, dan malnutrisi. Untuk mendiagnosis suatu gangguan kesehatan secara fisik maupun mental, ini dilakukan secara medis. Untuk gangguan kesehatan mental, diperlukannya dokter kesehatan jiwa. Jadi diawali dengan wawancara kesehatan secara medis dan wawancara kesehatan secara psikiatris. Dokter akan melakukan wawancara dengan melihat riwayat gejala yang diderita oleh pengidap juga riwayat keluarganya. Lalu dokter bisa meminta untuk pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan fungsi tiroid, pemeriksaan screening alkohol dan obat-obatan, serta CT scan untuk mengetahui apakah ada kemungkinan cedera otak atau kelainan pada otak. Setelah diketahui apakah gangguan kesehatan, dokter akan melakukan pemberian obat atau rencana untuk terapi untuk pengobatan dari gangguan tersebut. Gangguan mental yang pertama yaitu halusinasi. Halusinasi adalah sensasi seseorang ketika mendengar, melihat, atau bahkan merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Yang kedua adalah suasana hati yang dapat berubah-ubah atau biasa kita sebut moody. Yang ketiga adalah perasaan sedih yang berlangsung dalam jangka waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Yang keempat adalah perasaan cemas dan takut secara berlebihan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah perubahan pada pola tidur. Misalnya mudah mengantuk, mudah tidur, sulit tidur, dan juga gangguan pernafasan. Psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaannya dan meminta saran. Lalu, psikiater akan memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaannya. Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit mental pada umumnya bertujuan untuk mengubah nyatinya otak yang ada pada otakmu. Sedangkan pada gangguan fisik dapat menyembuhkan secara perlahan. Rawat inap diperlukan jika pengidap membutuhkan pemantauan ketat terhadap gejala-gejala penyakit yang dialaminya, atau apabila terdapat kegawat daruratan di bidang psikiatri atau di gangguan fisik. Support group umumnya beranggotakan pengidap penyakit mental atau fisik. Mereka berkumpul untuk saling berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain menuju masa pemulihan. Stimulasi otak berupa terapi elektrokonvulsif, stimulasi magnetik transkranial, pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam, dan stimulasi saraf vagus. Pengobatan terhadap penyalahgunaan zat. Pengobatan ini dilakukan pada pengidap penyakit mental yang disebabkan oleh ketergantungan akibat penyalahgunaan zat terlarang. Maka kita simpulkan